Anies Giri gagal memperlebar jarak dengan Ali Reza setelah melakukan blunder dalam posisi menang pada lanjutan ronde ke-12 tata stil hari ini. Meski demikian, dia masih mempertahankan posisi di puncak klasmen. Bagi Ali Reza, tambahan setengah poin membuat dia berada di peringkat 3 dengan 7,5, masih tertinggal setengah langkah dari Anies Giri. Seluruh game pada hari ini berakhir remis kecuali pentala Hari Krishna yang menang melawan Alexander Donchenko. Game antara Anies Giri melawan Ali Reza berlangsung dalam tema French Defense, dan sesudah D4, D5, kuda C3, Ali Reza memasuki varian klasikal, dan Giri membalas dengan varian Steinitz, membuat kuda mundur ke D7, diikuti dengan F4, C5, kuda F3, lalu kuda ke C6, gajah E3, A6, A3, pion makan, kuda makan, dan gajah ke C5, menteri D2, rokade, gajah E2, menteri C7, rokade, dan B6. Anies Giri mengambil kuda, menteri makan diikuti dengan B4, memaksa, gajah makan gajah, skak, menteri makan, dan gajah B7, sebuah shadowing dengan ancaman skakmat. Gajah D3, Anies Giri mengizinkan D4 sebuah forking, tetapi menteri E4 berbalik mengancam skakmat. Menteri makan dan kuda makan. Dilanjutkan dengan gajah D5. Kuda melompat ke G5 menyerang pion, dan G6. Kuda mundur, menyerang pion, dan hanya ada satu cara untuk mempertahankan pion, yakni dengan pertukaran benteng makan. Dan sekarang permainan memasuki situasi gajah versus kuda di posisi terbuka, di mana gajah akan lebih kuat. B5 dan gajah E4 menyerang benteng. Gajah ini sangat kuat di center. Benteng ke petak D, diikuti dengan benteng D3, memberikan serangan terhadap pion, memaksa kuda menyingkir, membuka perlindungan benteng terhadap pion, tetapi gajah B7 dan kuda A4, gajah makan. Anies Giri untuk sementara unggul satu pion. Kuda C3, dan di sini Giri melangkah gajah B7 dengan sengaja mengizinkan kuda E2 skak, raja F2, dan kuda makan pion. Ali Reza mendapatkan kembali pionnya. Sekarang dia menyerang benteng. Benteng mundur, dan D3, C3, lalu kuda melompat ke G7 menyerang pion. Raja E3, kuda makan, dan benteng makan pion. Benteng makan, raja makan, kuda ke A4, benteng C1, benteng melakukan skak, raja mundur, dan raja G7. Gajah ke C6 menyerang pion. Benteng mempertahankan pion. Benteng ke C2, raja F8, raja D2, raja E7, raja C1, F6, dan pion makan, raja B1, raja ke E5, raja A2, raja D4, raja B3. Sesudah raja D3, benteng F2, dan di sini Ali Reza melakukan blunder. Dia melangkah E5. Anies Giri dengan tepat meletakkan benteng di F7, di mana jika pion melangkah maju ke E4, benteng melakukan skak, dan setelah raja menghindar ke file E, benteng E7, pion E akan jatuh. Karena itu, kuda B6 mengizinkan gajah makan pion skak.
dan Anies Giri punya 2 pion bebas di sayap raja. Raja D4, A4, Giri mulai mendorong maju pion bebas. Kuda D5, menekan pion B dan mencegah pergerakan gajah. Benteng makan pion. Anies Giri unggul 2 pion. E4 dan benteng F7. E3, benteng F1. Kuda ke C3. Dan pada posisi ini Anies Giri melakukan skak. Sesudah raja E5, benteng ke F3 menyerang pion, dan ini mengizinkan kuda makan gajah. Giri tidak mengambil kuda, tetapi benteng makan pion skak. Dan setelah raja D4, benteng G3 menyerang pion. Juga di saat yang sama menyerang kuda. Kuda menyelamatkan diri, dan benteng makan pion. Sekarang Anies Giri punya 4 pion dan berpeluang besar untuk menang. Permainan berlanjut dengan kuda E4 dan A5, raja D5, A6, kuda ke C5 skak, raja A3, kuda D3, A7, benteng A8, benteng G7, dan setelah raja C6, H4. Alireza melangkah kuda ke F4, dan kemenangan sudah hampir diraih oleh Anies Giri. Jika saja dia melangkah raja A4, kuda E6, B5 skak, raja D6, benteng F7, kuda D8, benteng H7, raja C5, raja A5, kuda E6, dan B6, kuda ke petak D8, raja A6, raja C6, lalu benteng C7 skak, raja D6, dan B7. Kuda makan, raja makan, dan sesudah benteng makan pion, raja makan benteng. Giri 100% akan menang, tetapi hal ini tidak terjadi. Anies Giri justru memainkan langkah blunder G4. Dan sampai di sini permainan menjadi sama kuat. Dari sini Alireza bermain dengan presisi. Pertama-tama dia melangkah kuda E6 menyerang benteng F7, lalu meletakkan kuda di C7, menutup perlindungan benteng terhadap pion. Anies Giri mencoba G5 untuk mempromosikan pion, tetapi benteng makan pion skak, raja mundur, dan benteng A8. G6, kuda E6, H5, benteng ke H8. Mengancam pion, Anies Giri menutup ancaman ini dengan benteng, namun kemudian benteng G8, dan tidak ada cara bagi Anies Giri untuk mempromosikan pion. Kedua belah pihak di titik ini sepakat untuk remis, tetapi mari kita lihat kelanjutannya. Mengapa posisi ini remis? Sesudah katakanlah raja C3, kuda ke F4, mengancam pengorbanan kuda mengambil pion H yang akan diikuti eliminasi pion G. Anies Giri bisa mencoba mempertahankan diri dengan benteng ke H6, tetapi tetap saja kuda makan pion, benteng makan, dan benteng makan. Kita sampai pada posisi yang sangat familiar bagi para pecatur. Ini adalah ending benteng yang teorinya sudah dihafal di luar kepala oleh para grandmaster. Untuk menang, putih harus mencapai Lucena position, di mana raja harus berada di depan pion. Tetapi pada posisi ini, raja tidak bisa berada di depan pion. Sebaliknya bagi hitam, untuk remis dia harus mencapai Philidor position, yakni mempertahankan raja di depan pion,
dan meletakkan benteng di baris ke-6.